Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, di mana Dia telah memberikan kepada kita semuanya nikmat yang begitu banyak, dan di antara kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya, yaitu berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kita bisa kembali menghadiri majelis ta'lim di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala yang kita cintai ini. Kita berharap kepada Allah Tabaraka wa taala, semoga apa yang kita pelajari pada malam yang berbahagia kali ini bisa bermanfaat untuk kita, lalu kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga menjadi bekal amal soleh kita kelak ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di hari akhir nanti. Allahumma amin. Tak lupa pula salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga hari akhir nanti. Ikhwan sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan innamal a'malu bil khawatim. Bukan biniat. Biniat beda lagi. Beliau juga pernah mengatakan innamal a'malu bil khawatim. Atau dalam redaksi lain beliau mengatakan innamal a'malu bi khawatimiha. Yang artinya amalan itu terlihat di akhir orang melakukannya itu. Di status akhirnya seseorang. Amalan itu dilihat di mana? Akhirnya. Maksudnya bagaimana Ustaz? Maksudnya, kapan seseorang, di antara maksudnya ya, kapan seseorang itu bisa dikatakan meninggal dalam keadaan soleh, yaitu ketika dia meninggalnya dalam keadaan tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun setiap harinya dia beramal soleh, meskipun setiap harinya dia rajin menunaikan ibadah sunnah, tapi kalau meninggalnya kok na'udzubillahi min dzalik, lagi nonton film yang dilarang, itu indikasi besar dia meninggal su'ul khotimah. Amal soleh yang dia lakukan itu hanya hanya bungkus belaka, hanya buat hiasan belaka. Kok bisa seperti itu Ustadz? Karena amalan itu yang dinilai akhirnya. Jadi jangan bangga dulu kita soleh apa enggak sekarang. Karena penentuannya itu di mana? Di akhir. Nah kemudian sebagian ulama membawa makna ini lebih dalam, lebih luas. Amalan itu tergantung dengan akhirnya. Mungkin bisa juga kita ambil seperti ini. Antum yang di pondok Darussunnah ini, ada yang kelas 9, ada yang kelas 12. Maka kalau kita pengen lihat tanda seorang santri itu belajarnya ikhlas insya Allah, ketika dia sudah nggak ada beban pelajaran, sudah nggak ada beban tanggung jawab di pondok, masih semangat menghadiri majelis taklim, maka santri yang seperti ini indikasi kuat dia insya Allah
ada kebaikan pada dirinya. Berbeda halnya dengan santri yang sudah mau lulus, kelas 9 atau kelas 12 terutama ini. Lalu ketika ada kajian, ada kegiatan apa, ini itu, lah wong apa isar perampung iki. Lah wong apa isar lulus iki. Peduli amat. Itu ciri santri yang naudzubillah, semoga saja salah dugaannya, tidak ada keikhlasan dalam belajarnya. Kenapa? Innamal a'malu bi khawatimiha. Makanya dulu guru kami, Ustadz Muhammad Arifin Badri, hafizahullah ta'ala, ya. Beliau pernah mengatakan, kalau kalian, wahai para mahasiswa, pengen mengetahui kalian itu belajarnya ikhlas atau tidak, lihat diri kalian ketika sudah selesai dalam kuliah ini. Liburan nanti atau ketika semester akhir. Apakah kalian lebih sibuk dengan HP kalian untuk hal-hal yang tidak bermanfaat atau kalian sibuk di perpustakaan? Buka kitab bukan karena dosen. Buka kitab bukan karena tugas. Buka buku bukan karena kewajiban kampus. Tapi benar-benar pengen tahu ilmu. Itu ciri keikhlasan antum dalam belajar. Maka ini sebagai tadzkir kita semua, sebagai pengingat kita semua, bahwasanya serajin kita dalam proses belajar, jangan bangga dulu. Karena penentuannya itu di akhir. Dan kita berharap semoga santri-santri yang insya Allah selesai dari pondok ini, benar-benar belajarnya ikhlas. Ya, Allahumma amin. Sehingga ilmu antum diberkahi, aynama kuntum, dimanapun antum berada. Nah, ikhwan sekalian rahimani wa rahimakumullah, ana rasa ini kayaknya mejanya kebalik apa ya? Ini tripleknya di sini. Coba di sini dicek, bolong apa enggak? Iya, oh kebalik ini. Makanya ana duduknya kayak gini. Kayak tertekan ya. Ki udah kebelet udu. Tapi memang dengkulnya nabrak triplek ya. Tapi enggak apa-apa, ala kulli hal. Jadi mungkin di kamera kelihatan neken apa enggak, Nang? Kayak lagi ngeden nih apa? Enggak kan? Alhamdulillah. Nah, kita akan lanjutkan kitab Hilyah Thalibil Ilmi, karya Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid rahimahullahu ta'ala. Dan di pertemuan terakhir kita membahas Al-Faslus Tsani Kaifiyatu Talabi wa Talaqi, yaitu metode belajar. Tadarruj, tahapan-tahapan belajar. Nah, kemarin kita sudah membahas sekitar 3 kaedah. Para ulama mengatakan man lam yutkinil usul hurimal wusul. Barang siapa yang tidak menguasai ilmu dasar, maka dia tidak akan bisa memahami ilmu yang akan dia pelajari. Kemudian yang kedua, man ramal ilma jumlatan zahaba anhu jumlatan. Barang siapa yang menuntut ilmu langsung jumlahnya banyak, maka dia akan kehilangan ilmu dengan cepat. Harus bertahap dulu. Lalu yang ketiga, kata para ulama, izdihamul ilmi fis sam'i madallatul fahmi. Terlalu berpindah-pindah mendengarkan ilmu yang sangat banyak sebelum ilmu itu matang, maka sangat dikhawatirkan akan menyebabkan dia tersesat. Belajar ilmu dengan jumlah yang sangat banyak, ilmunya belum matang, belum paham betul, dela-dela pindah. Maka sangat dikhawatirkan ini akan merusak pemahaman. Ya. Inilah yang kita bahas kemarin dan sekarang kita masuk ke dalil. Dalil yang menunjukkan bahwasanya kalau belajar itu harus bertahap. Tafadhol Iqra.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على امتنانه والشكر له على توفيقه وامتنانه والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولجميع المسلمين آمين. قال فضيلة الشيخ دكتور بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله تعالى قال الله تعالى وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. Nah, Ustaz. Beliau membawakan sebuah ayat yang ada di surat Al-Isra 106. Surat apa? Al-Isra ayat 106. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muqsin wa nazzalnahu tanzila." Al-Qur'an itu kami turunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada engkau wahai Rasul, secara berangsur-angsur. Berangsur-angsur itu maksudnya apa? Berangsur-angsur? Bertahap. Yang namanya bertahap, kue langsung akeh apa sepetil-sepetil? Sepetil-sepetil, sedikit-sedikit. Jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu secara berangsur-angsur supaya apa? Litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muqsi wa nazzalnahu tanzila. Supaya engkau wahai Muhammad membacakan ayat-ayat Al-Qur'an ini dengan perlahan. Dengan pelan-pelan. Kenapa kok perlu membacakan ayat demi ayat kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara perlahan? Karena mengajarkan suatu ilmu secara perlahan itu ikhwan lebih mudah untuk dipahami. Antum merasakan tidak? Ustadz yang ngajari alon-alon dengan ustadz sing ngajari banter banget. Enak endi sing dia untuk dicerna ilmunya? Sing alon-alon. Coba sekarang. Jadi ilmu itu harus disampaikan dengan cara perlahan-perlahan. Nggak boleh dengan cepat. Kenapa kalau cepat? Karena kalau cepat bisa jadi kita akan sulit untuk merangkum, untuk memahaminya, untuk menghafalnya, dan yang lainnya. Oleh karena itu, antum harus fokus. Nggak boleh tinguk-tinguk. Antum pasti gini, rong jam nang kelas lagi. Panteng terus. Pas bel, tet, langsung plong kabeh ilmune. Hilang kabeh. Iya karena udah 1 jam lebih apa? Sepanteng. Seperti halnya khutbah Jumat. Ya. Khutbah Jumat ya kadang ya enggak ana juga termasuk ya. Kadang ke bawah suasana, ke bawah pembahasan, sepanteng sekang awal nggak sih? Akhir ya. Jamaah yang pengen konsentrasi akhirnya sejam begitu be. Merengut be ya. Karena pengen fokus. Makanya kalau bisa khutbah itu ya kadang sepanteng, kadang ora sepanteng. Nadanya kadang naik, kadang pelan ya. Supaya bisa dipahami. Nah, ini diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau membacakan ayat kepada umatmu wahai Muhammad itu pelan-pelan. Wa nazzalnahu tanzila. Dan kami turunkan Al-Qur'an itu secara bertahap. Bagian per bagian. Enggak langsung Al-Fatihah ke Anas. Enggak. Ilmu itu berat, ikhwan. Ilmu itu berat. Dan terbukti. Saking beratnya kadang antum siang-siang belajar di kelas ngasih nasi ngantuk. Ya. Saking ora kuat utek untuk menangkap ilmu yang disampaikan. Ini dalil yang pertama. Kalau belajar maupun yang ngajar sebisa mungkin pelan-pelan. Yana juga mohon maaf kalau kadang ngomongnya madan cepet ya ngapurane ya. Nah, yang kedua, fadhal. وقال تعالى
وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. Kemudian dalil yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala alladzina kafaru laula nuzzila alaihil qur'anu jumlatan wahidah. Orang-orang kafir berkata, kenapa sih Al-Qur'an itu enggak diturunkan kepada dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara langsung seabrek jadi satu. Al-Fatihah dan Anas, langsung Anas. Al-Fatihah langsung ke Anas. Orang-orang kafir bertanya seperti itu. Kenapa kok Al-Quran itu secara bertahap, nggak langsung semuanya? Maka kata Allah Subhanahu wa taala, kadzalika linusabbita bihi fuadak. Demikianlah wahai Muhammad, kami menurunkan Al-Quran secara bertahap supaya hatimu itu siap. Supaya hatimu itu bisa nerima. Dan kemudian engkau membacakan kepada mereka dengan penuh pemahaman yang supaya mudah untuk dipahami. Bacaan yang mudah untuk dipahami. Warattalnahu tartila. Dan kami bacakan Al-Quran kepadanya secara teratur dan benar. Ini yang kedua. Terus yang ketiga. Fadhol. وقال تعالى الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. Tadi dalam surat Al-Furqan ayat 32. Al-Furqan ayat 32. Dan ini di surat Al-Baqarah ayat 121. Di surat Al-Baqarah ayat 121, Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina atainahumul kitaba yatslunahu haqqa tilawatih. Orang-orang yang kami berikan kitab, mereka itu membacanya dengan sebenar-benar bacaan. Sebenar-benar bacaan Al-Quran itu bagaimana? Ia memahami isi kandungannya, meyakini kabar-kabar dalam Al-Quran, menjalankan perintah yang ada dalam Al-Quran, menjauhi larangan yang ada dalam Al-Quran, dan mengimani apapun yang ada di dalam Al-Quran. Haqqa tilawatih. Itulah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Nah, kemudian kita masuk ke beberapa hal yang sudah seharusnya diperhatikan dalam proses belajar. Inilah inti pembahasan kita. Jadi tadi itu dalil-dalil yang melengkapi pembahasan kita sebelumnya. Sekarang kita akan masuk pembahasan kita di pertemuan malam hari ini, yaitu tentang 6 hal yang harus diperhatikan dalam proses belajar. Ada berapa hal? Ada 6 hal. Ada 6 poin yang harus kita perhatikan dalam proses belajar. Fadhal. فأمامك أمور لا بد من مراعاتها في كل فن تطلبه. الأول حفظ مختصر فيه. 6. Ada 6 hal yang sudah seharusnya penuntut ilmu itu perhatikan ketika sedang proses belajar. Yang pertama, hifdzu mukhtasarin fihi. Yang pertama, hifdzu mukhtasarin fihi, yaitu menghafal kitab-kitab ringkas atau yang biasa sering kita sebut dengan matan. Matan, udu mantan, ya. Matan, tengahnya orang nganggo n. Matan, tengahnya nggak pakai n. Kita dianjurkan oleh para ulama untuk menghafal buku ringkas. Ya contohnya apa Ustaz? Contohnya dalam hadis. Menghafal Arba'in An-Nawawiyah. Dalam masalah akidah, usul salasah. Antum ngafalin itu apa enggak di sini? Hah? Hafal apa orang? Apa? Ngafal apa?
usul salasa, terus jurumiyah. Nah, itu termasuk matan-matan, bukan mantan-mantan ya. Sing dihafal itu matan, bukan nama-nama mantan ya. Semakin mumet nanti antum kalau ngafalin nama-nama mantan. Jadi ini yang pertama, hifdzu mukhtasarin fihi, menghafal kitab ringkas. Ya kalau antum pengen menguasai ilmu fikih, antum hafalkan kitab-kitab fikih. Contohnya kitab Abu Syuja, fikih Abu Syuja, Al-Ghayah wa Taqrib. Itu fikih tentang madhab Syafi'i. Ya. Sebelum antum masuk ke kitab fikih yang lebih besar, antum sebisa mungkin kuasai itu dulu. Atau fikih muyasar itu juga termasuk. Ya. Meskipun itu udah tingkatannya agak tinggi sedikit. Ya. DMA. Dan kitab-kitab fikih yang lainnya. Yang mukhtasar. Kemudian yang kedua. الثاني ضبطه على شيخ متقن. Setelah antum hafal matan itu, maka antum setorkan kepada ustadz yang mutkin. Setorkan kepada siapa? Ustadz yang mutkin. Kalau misalnya di sini antum ada teman yang hafalannya mutkin, mutkin itu apa? Hafalannya hebat, ya, nggak gampang lupa. Antum setorkan itu kepada teman antum, ya, supaya dibenarkan. Karena biasanya kalau kita murojaah sendiri, ada kesalahan itu nggak kerasa. Ada kesalahan tidak kerasa. Ini yang kedua. Lalu yang ketiga, baca. الثالث عدم اشتغال بالمطولات وتفاريق المصنفات قبل الضبط والإتقان لأصله. Nah, yang ketiga, kata para ulama, adamul ishtighali bil mutawwalati wa tafariqil musannafati qabla ad-dhabti wal itqani li aslihi. Tidak menyibukkan diri dengan kitab-kitab yang tebal atau panjang. Apa Ikhwan? Tidak sibuk membaca buku-buku yang tebal-tebal, yang berjilid-jilid, atau yang panjang-panjang jilidnya, sampai 20 jilid, 30 jilid. Qabla ad-dhabti wal itqani li aslihi, sebelum antum menguasai matan atau kitab ringkas dalam ilmu yang akan antum pelajari. Sebelum antum menguasai kitab ringkas yang berkenaan dengan ilmu yang akan antum pelajari. Contohnya gimana Ustaz? Contoh ya. Sampelnya misalnya antum pengen mempelajari kitab Sahih Bukhari misal. Sahih Bukhari itu kitab kecil apa besar? Kitab besar. Kitab Sahih Bukhari. Sebelum antum mempelajari kitab Sahih Bukhari, sebelum antum mempelajari syarahnya Fathul Bari, maka antum ngaca dulu. Antum sudah belajar mustalah hadis belum? Antum sudah tahu kitab Sahih Bukhari itu isinya kitab-kitab sahih. Nah, antum tahu hadis sahih kue apa wis ngerti apa urung? Sudah tahu derajat-derajat hadis secara umum, kita sudah tahu atau belum? Ada hadis yang sahih, ada juga hasan, ada juga dhaif. Itu secara umum. Nanti masih ada lagi cabangnya. Nah, hadis sahih itu apa hadis sahih? Yang antum tahu? Di MA kelas berapa? Belajar mustalah? Kelas 10 sudah belajar belum? Kelas berapa? 11. Luki. Hadis sahih syaratnya ada berapa? 5. Pertama, Masya Allah. Bersambung apanya? Sanadnya. Yang kedua, rawinya. Ya harus adil.
harus adil. Terus yang ketiga itu dobit ya, dobit. Harus rawinya harus dobit, terus adil. Terus yang keempat apa? Tidak ada syad. Ya, apa itu syad? Intinya cacat atau rusak gitu. Terus yang kelima? Cacat atau rusak ya. Syad itu tidak adanya pertentangan antara rawi yang lebih rendah dengan rawi yang lebih tinggi di atasnya. Nah itu harus dikuasai dulu. Jangan ujuk-ujuk Ustaz nyong pengen ngaji Sahih Bukhari. Lah hadis sahih itu apa? Ya intinya hadis yang benar. Ya jangan seperti itu. Harus bertahap. Ya, jangan langsung ke kitab yang besar-besar. Terus habis itu hadis yang sahih di antara contohnya ya, dalam Sahih Bukhari nanti disebutkan rawi-rawinya lebih dalam lagi. Kalau mau lebih dalam lagi nanti bingung lagi, lebih rumit lagi. Contohnya dalam hadis riwayat Bukhari yang menjelaskan Rasulullah SAW itu maghrib, ketika sholat maghrib baca surat Tur. Baca surat apa? At-Tur. Imam Bukhari mengatakan haddatsana Abdullah bin Yusuf. Qala akhbarona Malik an Ibni Syihab an Muhammad Ibni Jubair Ibni Mut'aim an abihi qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qara'a fil maghrib bitur. Itu hadis sahih. Kenapa sahih? Karena di situ Abdullah bin Yusuf adalah seorang ulama yang terkenal dengan kesikohannya, kepintarannya. Dan di situ Abdullah bin Yusuf mengatakan telah mengabarkan kepada kami Malik bin Anas. Imam Malik sudah kita ketahui betapa hebatnya beliau dalam hafalan. Kemudian Imam Malik mengatakan aku dapat hadis ini dari Ibnu Syihab, seorang tabi'ut tabi'in. Ibnu Syihab mengatakan aku mendapatkannya dari Muhammad bin Jubair, seorang tabi'in. Muhammad bin Jubair mengatakan aku dapat hadis ini dari bapakku, yaitu Jubair bin Mut'aim. Jubair bin Mut'aim mengatakan aku mendengar dari Rasulullah SAW. Nyambung. Dan kriteria orang-orang itu harus benar-benar soleh, pinter, dan akhlaknya baik. Hadis yang sahih di antara rawinya itu harus adil. Adil di sini maksudnya adalah dia orang muslim, berakal, balik, dan akhlaknya itu bagus. Jadi nek ana wong pinter, akhlak kayak Fir'aun, naudzubillah, enggak boleh masuk kriteria itu. Kenapa? Karena akhlak yang buruk terkadang bisa memengaruhi niat. Ya, bukannya kebenaran yang disampaikan tapi malah keburukan. Jadi benar-benar terjaga itu ikhwan, terjaga Masya Allah. Ulama kita zaman dulu. Kabarnya itu benar-benar terjaga kabarnya. Enggak kayak kita, jerene. Sing cerita mbu sapa. Sing cerita orang yang mungkin terkenal suka dusta. Tapi kita kadang nerima kabar itu. Beda dengan para ulama terdahulu. Ini yang keberapa? Ketiga, insya Allah dilanjutkan setelah adzan. Tafadhal. Adzan dulu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Poin yang berikutnya, yang keempat, la tantakil min mukhtasarin ila akhara bila mujibin. Jangan pindah dari matan yang satu ke matan yang lainnya tanpa alasan yang benar. Matan ya, bukan mantan. Jangan sampai pindah dari matan yang satu ke matan yang lainnya tanpa ada alasan yang jelas. Belum selesai menghafal Arba'in Nawawiyah, sudah pindah ke Umdatul Ahkam misalnya. Belum selesai usul salasah, pindah ke kitab tauhid. Ini ngerusak hafalan. Ya, dan ini adalah tahapan yang kurang tepat. Kemudian beliau mengatakan fahadha min babit fahadha min babit dojar, bukan tadojur tapi dojar. Fahadha min babit dojar. Ini termasuk bentuk sikap tidak sabar. Ini adalah bentuk sikap ketidaksabaran. Ya, Mas, kelas berapa situ? Kelas 9-an ya? Perhatikan sini. Ya. Itu adalah bentuk ketidaksabaran. Terus yang kelima. Al-khamis, iqtinas al-fawaidi wad-dawabit al-ilmiyah. Yang kelima, kata beliau, berusaha mencari faedah-faedah dan kaedah-kaedah ilmiah. Mencari faedah-faedah dan kaedah-kaedah ilmiah. Lalu mencatatnya. Ketika kita membaca matan, itu di situ banyak sekali faedah. Ya, maka kita catat faedah-faedah itu. Kemudian yang terakhir, As-sadis, jam'un nafsi lit-talabi wat-taraqqi fihi wal-ihtimamu wat-taharruq litahsili wal-bulughi ila ma fawqa hatta tafiyada ila mutawwalati bisabilatin muthiqatin. Nah, kemudian yang keenam, semangat belajar dan terus meningkatkan ilmu. Semangat belajar dan terus meningkatkan ilmu. Serta fokus
dalam belajar agar bisa meraih ilmu yang lebih tinggi lagi. Semangat dan fokus dalam belajar supaya bisa meraih ilmu yang lebih tinggi lagi. Sampai pada akhirnya bisa menikmati kitab-kitab yang tebal. Ya. Dan Masya Allah, Ikhwan, kalau kita bisa membaca kitab-kitab ulama yang tebal-tebal, itu sangat nikmat sekali. Ya. Tidak bisa dirasakan kenikmatannya kecuali bagi mereka yang sudah pernah selesai belajar ilmu alat, ilmu-ilmu dasar. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita ke pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Afwan mau nanya, kalau kita masuk surga, kita dapat bidadari. Apakah bidadarinya boleh kita setubuhi? Syukron. Boleh. Nek ora disetubuhi siapa ngapa pajangan? Ya. Enggak lah. Bahkan kata Nabi SAW, itu para penghuni surga, mereka di surga disibukkan dengan bidadari-bidadari. Ya. Sampai puluhan, sampai ratusan. Ya. Itu di surga. Antum nek pengen kayak gue ya, jangan berperilaku seperti penduduk neraka di dunia. Ya. Enggak mungkin penghuni surga itu diperuntukkan untuk orang-orang yang memiliki sifat ahli neraka, nggak mungkin. Kecuali atas hidayah dan taufik dari Allah sebelum dia meninggal taubat. Jadi kalau antum pengen bidadari surga, jamin, senang temen ya pengen. Tapi kelakuannya tadi kayak Fir'aun mikir yang bilang. Jangan seperti itu. Ya. Kalau antum pengen ya benar-benar, antum harus berubah perilakunya seperti penghuni surga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Izin bertanya, bagaimana jika meninggalnya pada saat tidur? Itu termasuk su'ul khotimah atau husnul khotimah? Ya tergantung. Dia tidur pas lagi ngapa? Ya. Pas lagi zikir, tiba-tiba mati, ya insya Allah husnul khotimah. Tapi kalau pas lagi nonton, ya, kemudian naudzubillahi min dzalik, tiba-tiba malaikat maut datang, ya su'ul khotimah. Ana pernah dapat cerita dari syekh, ya. Ada seorang syekh itu cerita, ada seorang pemuda dia meninggal, dan ketika meninggal badannya bau busuk. Ketika itu mayatnya itu datang untuk diotopsi, diperiksa mati kenapa. Dalam posisi tangannya diperban. Maka Syekh ini bingung, kenapa kok tangannya diperban? Buka. Terus sama kerabatnya, jangan Syekh, jangan. Buka, saya pengen lihat. Jangan, buka. Akhirnya baiklah dibuka. Dibuka ternyata tangannya udah kaku sama HP-nya, dan di situ masih ada film yang ditonton. Kaku tangannya. Sambil nyekel HP, mati. Hati-hati ya. Na'udzubillahi min dzalik. Itu su'ul khotimah apa husnul khotimah? Su'ul khotimah. Ya. Cerita-cerita yang seperti ini jangan buat untuk hiburan saja. Oh, medeni ya. Ngisuke lawis maning bae. Jangan kayak gitu. Mbok tela apa na'udzubillah? Termasuk dari itu na'udzubillah ya. Jadi jangan buat gue selingan cerita, Masya Allah, asik ya cerita. Wih ngeri ya, horor. Baru gue wis metu wis biasa baik. Ya, apa manfaatnya dapat cerita itu? Maka hati-hati ya. Kematian itu enggak menunggu ajal antum. Kematian itu ajal antum enggak menunggu taubat antum. Ya, maka persiapkanlah sedini mungkin. Kemudian pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin bertanya di luar tema. Ustaz, jika kita sholat diharuskan pakai peci. Harus ya, bukan wajib, tapi harus. Dan ini termasuk adab dalam ibadah sholat. Tapi kalau peci itu malah membuat kita gerah dan tidak khusyuk. Dan apa ini? Kalau kita nggak pakai peci dihukum bagian ibadah.
Itu harus gimana Ustaz? Syukron. Ya antum sabar. Atau antum cari peci yang kiranya nyaman buat kepala antum supaya tidak gerah. Karena biasanya yang Anda pernah alami, memang ada beberapa merek peci yang bikin sini umup ya. Panas gitu. Memang ada beberapa peci yang seperti itu. Maka carilah peci yang bikin adem. Mau Anda sebut merek tapi mbok darani promosi ya. Kalau antum pengen merek peci yang recommended menurut versi Ana, datangi Ana ya. Nanti Ana kasih tahu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sudah komatnya. Apa Ustaz? Misalkan ada orang meninggal, ini tadi udah. Tadi ada yang tanya tentang sujud sahwi. Ya, sujud sahwi itu dilakukan sebelum salam ketika rokaatnya kurang dan setelah salam jika rokaatnya kelebihan. Ya, jadi itu. Kalau misalnya ragu-ragu gimana Ustaz? Kalau misalnya sudah salam, terus kita baru ingat, tadi ada yang kurang, yang antum sujud sahwi. Atau kelebihan langsung sujud sahwi. Meskipun kaidahnya yang kayak tadi yang Anda sebutkan, kalau misalnya sudah terlanjur lupa, dan antum langsung ingat pas sudah salam, benar-benar itu kelebihan, atau itu kekurangan, ya, maka sujud sahwi. Bacanya apa Ustaz? Ya biasa, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Seperti itu saja nggak apa-apa. Nah, mungkin ini yang bisa Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.